Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa dipertemukan meskipun melalui Zoom ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Oke, terima kasih kepada moderator dan mohon izin kepada semua narasumber ya. Mohon maaf tidak bermaksud menggurui, tapi ya, hari ini kita sharing-sharing nyantai, sharing-sharing yang menyenangkan. Mudah-mudahan ini nanti membawa manfaat bagi kita semua, baik diri saya maupun peserta lainnya. Oke, hari ini saya akan berbicara tentang tips dan trik transaksi digital secara mudah dan aman. Ya. Jadi kebanyakan dari kita, ya, terutama ibu-ibu, kalau kita mungkin bapak-bapak ya bisa lihat istrinya, tolong dicek di akun Shopee-nya sudah berapa banyak keranjang yang sudah masuk di sana nunggu check out-nya ya. Jadi mau tidak mau ini harus kita pahami betul bagaimana supaya ketika ingin melakukan transaksi di ruang digital ini bisa secara optimal ya, artinya bisa mudah dan aman. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Rafiuddin. Ya, saya owner di Civita Serba Pesantren. Saya seorang digital marketing. Saya membidangi di digital marketing ini sejak 2010. Jadi apa namanya? Saya memang fokus di sana sejak mahasiswa. Saya sudah usaha di digital marketing. Selain itu, saya juga dosen komunikasi penyiaran Islam di Institut Agama Islam Darul Dakwah, dan saya juga sebagai relawan TIK untuk Facebook, Twitter, Instagram, ada WhatsApp. Itu. Nama lengkap saya Muhammad Rafiuddin Askom MM. Jadi alhamdulillah memang saya bidangnya di komputer, di teknologi, dan saya juga seorang praktisi wirausaha. Jadi saya punya perusahaan betul, real. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah best practice ya, bukan dari sebuah teori ya. Jadi ini memang betul-betul dari pengalaman. Oke, langsung saja. Pada saat ini kita dihadapkan dengan pandemi yang luar biasa. Katanya pandemi ini menurunkan ekonomi yang luar biasa. Jadi menurunkan ekonomi masyarakat Indonesia katanya turun drastis ya. Saya ketemu dengan kawan-kawan di sana, di sini ya, itu seringkali sambat ya, sambat tidak punya uang, ya usaha lagi macet dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat data dan faktanya, belanja online ini trennya semakin meningkat. Bahkan masuk di tahun 2020 ya, saat pandemi awal-awal kemarin itu tren belanja online itu meningkat hampir 300%. Nah, ini kan menjadi sebuah pertanyaan ya. Menjadi sebuah pertanyaan kita, loh katanya ekonomi kita lagi turun, tapi nyatanya ya katanya ekonominya lagi turun, tapi nyatanya belanja online semakin menaik. Artinya apa? Ya tren belanja online ini tidak akan pernah turun apapun keadaannya. Ya meskipun katanya pandemi ekonomi turun, tapi faktanya adalah penjualan online semakin meningkat. Oleh sebab itu, berdasarkan data yang saya dapat ya dari modul Cakap Bermedia Digital, lebih dari 90% masyarakat Indonesia pernah belanja online. Ya, Bapak Ibu barangkali bisa meng-cross-check dirinya ya. Saya termasuk 90% apa tidak ya. Apa saya ini tidak pernah sama sekali melaksanakan belanja online ya. Itu bisa di cross check dirinya sendiri. Kalau sudah merasa pernah, istri saya pernah, anak saya pernah, ternyata betul bahwa hampir 90% masyarakat Indonesia ini pernah belanja online. Oleh sebab itu dari Kementerian Kominfo ya yang diperintah langsung oleh Presiden bagaimana meliterasi masyarakat ini ketika belanja online supaya tidak tertipu ya, apalagi sekarang banyak penipuan online ya. Oleh sebab itu literasi ini dipergunakan untuk membentengi kita supaya aman dan mudah bagaimana menjalankan transaksi di ruang digital. Oke, sistem pembayaran yang sering kita gunakan ya, kalau bertahap mulai dulu bisa menggunakan kartu kredit, bahkan sekarang juga bisa, namun ini sudah mulai dikurangi ya. Terus kemudian ada transfer bank,
debit Visa bisa, rekening bersama virtual account ini yang biasa digunakan oleh marketplace, cash on delivery, dan tunai melalui Grey Retail. Ya, dari beberapa hal ini masih bisa masih bisa kita sepakati ya, dari penjual bisa disepakati, dari pembeli bisa disepakati. Tapi khusus yang COD, cash on delivery ini ya biasanya dari pembeli itu untung di pembeli sama dengan juga untung di penjual, tapi buntung di pengirim ya. Kalau kita dilihat di di sosial media berupa Instagram ini, berapa banyak ya kurir yang dipukul, yang dibawakan golok, yang dibawakan celurit ya karena ketidaksesuaian dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi kesalahan dari pembeli, bisa juga terjadi kesalahan dari penjual. Nah, oleh sebab itu, mumpung belum itu terjadi, ayo kita belajari bagaimana memanfaatkan ruang digital media ini untuk transaksi supaya mudah dan aman. Oke. Untuk kemudahan bertransaksi, seringkali kita gunakan GoPay, Dana, ShopeePay, OVO ya. Apalagi sekarang ada namanya PayLater ya. PayLater ini sangat mudah. Kita tidak punya uang pun kita tetap bisa belanja ya. Bagaimana ada sebuah berita seorang anak perempuan remaja ini masih usia ya belasan tahun, senengnya belanja, ternyata datang tagihan 8 juta, datang tagihan 15 juta, ya akhirnya apa yang bisa diperbuat ya cuma nangis tok ya. Minta tolong ya siapa, mau utang ya siapa, orang tuanya tidak mampu. Artinya apa? Kemudian ini juga harus diliterasi ya. Diliterasi juga harus dipahamkan bahwa PayLater ini meskipun mudah ini tetap bayar. Oleh sebab itu kita sebagai pengguna harus bijaksana. Harus bijaksana dalam penggunaan. Bukan berarti kita bisa beli meskipun tanpa saldo ya. Kita bisa beli sesuatu tanpa harus punya uang. Nah, itu bukan berarti kita tidak membayar ya, tapi itu menjadi tunggangan kita di belakang. Oleh sebab itu sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu, ayo kita harus bijaksana dalam penggunaan PayLater ini. Oke. Selanjutnya ada 3 hal ya di modul digital safety ini, ada 3 hal penipuan yang sering terjadi di marketplace maupun di sosial media. Yang pertama adalah penipuan harga diskon barang atau produk yang ditawarkan. Ya, yang perlu kita ketahui Bapak Ibu adalah tidak ada harga murah dengan kualitas yang bagus. Itu perlu kita pahami. Artinya apa ya? Dimanapun tidak ada seorang penjual yang mau rugi. Ya, jangan pernah percaya ketika ada harganya murah, diskonnya besar, tetapi berharap produknya itu bagus. Ya, nun sewu kalau kita lihat di di Ramayana, di Matahari dan lain sebagainya itu, yang toko-toko retail yang bisa kita datangi, apapun barangnya ketika itu didiskon bisa jadi produknya memang murah, bisa jadi dia adalah produknya yang sudah lama tidak laku. Itu terjadi. Nah, karena kita ini masyarakat Indonesia yang awam, sehingga ketika kita melihat diskon besar-besaran, wah mata kita itu hijau ya. Tanpa pikir panjang langsung beli, bahkan langsung diborong. Itu kelemahan kita. Oleh sebab itu alhamdulillah pemerintah ini meliterasi itu. Ya, supaya apa? Supaya ketika kita melihat diskon-diskonan yang sudah ditawarkan itu, kita tidak akan pernah terpancing. Karena apa? Kita pahami bahwa tidak ada harga murah dengan kualitas barang yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah identitas pelaku usaha atau konsumen fiktif. Seringkali ketika ada orang jualan ditanya, Pak alamannya di mana? Itu buletnya. Karena apa? Karena memang mereka itu tidak punya produk. Mereka hanya jual gambar ya. Kalau jual gambar dan dia memang betul-betul amanah sih aman. Tapi ketika dia sudah kita lakukan transaksi, kita transfer biayanya ke mereka, terus kemudian barang tidak ada tidak datang atau tidak dikirim ya. Pertanyaannya kita harus mendatangi siapa kan begitu. Ya, untuk lapor polisi juga ribet ya, mana buktinya dan bukti-bukti itu dikumpulkan itu susah sekali karena apa? Kita sudah berbicara di ruang digital. Oleh sebab itu ketika Bapak Ibu ingin beli sesuatu pastikan
ada lokasi usaha yang bisa didatangi. Ada lokasi alamat yang bisa didatangi. Saran saya ketika jenengan ingin membeli online atau membeli sesuatu online, cari di daerahnya masing-masing atau cari di kota Bapak Ibu tinggal. Jadi seperti itu. Yang ketiga adalah ketidaksesuaian barang atau produk yang diterima dengan yang dipesan. Ya, ini memang kami sebagai seorang penjual adalah bagaimana menampilkan sebuah gambar yang luar biasa, yang perfect ya. Bahkan kita sewa fotografer profesional untuk memfoto produk kita. Nuwun sewu, kebanyakan biasanya itu adalah produk-produk yang nilainya rendah. Nilai ini maksudnya adalah kualitasnya. Saya sering kalau belanja di Shopee ya atau di marketplace melihat baju, ada jaket, itu kok murah-murah harganya. Setelah saya beli ternyata loh, kok barangnya seperti ini? Nah, bahkan saya lihat komentar-komentarnya, "Wah, ini jaket apa sarung tahu?" Ya, seperti itu. Itu sering terjadi. Nah, oleh sebab itu bagaimana sih caranya supaya tidak terjadi terjadi pembelian yang tidak sesuai dengan barang dengan produk yang ada di marketplace dengan apa yang diterima. Ini nanti akan kita pelajari. Oke. Selanjutnya, ya, seperti inilah yang terjadi ketika orang sudah pernah ketipu. Ya, kalau kita lihat di layar Bapak Ibu ada berita ya, guru agama jadi korban penipuan, berkedok asmara 270 juta melayang. Cala bla 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 bla. Artinya apa? Ternyata penipuan online itu banyak sekali. Penipuan online itu banyak sekali dan oleh sebab itu inilah yang harus perlu kita literasi. Sebelah kanan kita lihat ya, ada orang yang beli masker ya. Masker harganya murah, tadi yang saya sampaikan, ya ada harga, ada barang, ya kan. Lah, ketika dibeli kok harganya murah, beli yang banyak, ternyata pas dipasang cuma cukup untuk dahinya saja, bukan seluruh mukanya. Terus kemudian ada karpet ya, karpet harganya murah, bintangnya besar, ternyata pas dibeli itu tidak lebih besar dari 10 cm kali 10 cm. Artinya apa ya? Tentunya balik lagi harga menyesuaikan dengan produknya. Oke, nanti kita belajar bagaimana supaya tidak terjadi hal seperti ini. Oke, selanjutnya waspadai penipuan online. Jadi kebanyakan penipuan online itu ternyata ya via medsos atau sosial media. Terbesar penipuan di Indonesia ini yang sudah terlapor ini berdasarkan ini data dari liputan 6 online. Ini juga data dari cybercrime. Jadi ini betul-betul valid. Ternyata kebanyakan penipuan online itu melalui Instagram, ya. Yang kedua melalui WhatsApp, melalui Facebook, telepon SMS, Twitter, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu ketika ingin belanja di Instagram harus diwaspadai betul-betul. Harus diwaspadai betul-betul. Terus kemudian WhatsApp juga harus. Karena akhir-akhir ini penipuan di WhatsApp itu luar biasa. Banyak orang yang ingin bobol, banyak orang yang menyebar spam-spam, informasi hoax dan lain sebagainya, itu harus kita waspadai. Oke, lah bagaimana untuk mewaspadai seperti itu? Lah inilah ya. Kita yang pertama adalah kita harus tahu ciri-ciri penipuan itu seperti apa saja. Oke, yang pertama harga barang jauh lebih murah. Ya, itu tadi sudah saya sampaikan bolak-balik ya. Harga barang jauh lebih murah dari harga biasanya. Dulu saya hampir kena tipu. Saya terpesona dengan handphone yang high level tapi harganya murah. Ya, ternyata setelah saya telisik bagaimana cara telisiknya di sebelah kanan Bapak Ibu itu adalah cara telisiknya, tips amannya itu. Tapi kita berbicara ciri-ciri penipuan dulu. Jadi hampir saja saya terkena tipu. Setelah saya pelajari, saya amati, saya cari informasi lainnya, ternyata dia penipu. Terus kemudian akun medsos baru dibuat. Kebanyakan penipuan online itu akun medsosnya tidak ada isinya. Karena apa? Dia buat dadakan. Atau banyak akun sosial media yang serupa. Jenengan cari jualannya apa itu biasanya ditampilkan beberapa oleh pencarian. Dan itu isinya adalah sama semua. Testimoninya sama, produknya sama, gambarnya sama, itu perlu diwaspadai.
Terus yang ketiga adalah tolak bayar di tempat. Tentunya tolak bayar di tempat ini tidak selamanya penipuan ya. Oleh sebab itu harus berhati-hati ya. Karena saya pribadi seorang pedagang, saya menolak untuk bayar di tempat karena kadang ketika dibayar di tempat ini orangnya agak cerewet. Yaitu tadi yang saya sampaikan. Ini beruntung bagi penjual, beruntung juga bagi pembeli, tapi buntung bagi yang ngirim atau kurirnya. Terus kemudian toko tak mau didatangi karena tidak punya produk. Tolak kirim foto, video plus nama calon pembeli karena apa? Karena tidak punya produknya. Tak mau video call karena apa? Karena tidak punya produk. Ya, sekali lagi tidak mau video call karena tidak punya produk. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, jenengan ketika sebagai posisi penjual, ya, jenengan kasih di deskripsinya menerima video call, ya, itu seringkali mampu membuat orang itu langsung melakukan transaksi. Saya beberapa kali dengan customer saya orang Malaysia, ada orang Singapura, ada orang Riau ya. Ketika ingin transaksi itu agak ragu, ini betul apa tidak. Ketika saya ajak video call, saya tunjukkan barangnya, saya tes kualitasnya, saya tes bunyinya, akhirnya dia mau. Jadi seperti itu. Ya. Terus kemudian informasi produk minim, ya. Terus kemudian kalau tertipu alasan barang tertahan biaya cukai, bla 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 bla. Ya. Oke. Tentunya ini adalah posisi jenengan sebagai pembeli. Ketika sebagai penjual jenengan salah satunya juga harus mewaspadai. Bagaimana? Ya tinggal dibalik, ya tinggal dibalik. Kalau toko tidak mau didatangi jenengan penjual ya harus mau didatangi. Tolak kirim foto atau video jenengan sebagai penjual ya jangan ditolak. Tak mau video call jenengan sebagai penjual ya harus mau untuk video call. Tips amannya yang pertama adalah periksa identitas penjual dan ulasan produk. Inilah yang terjadi ketika jenengan tidak lakukan, ya jenengan beli tidak sesuai dengan kualitas barangnya. Seperti yang tadi di atas ya, beli sajadah atau permadani ternyata ukurannya 10 cm kali 10 cm. Karena apa? Jenengan tidak lihat ulasan di bawahnya. Saya pernah beli jaket itu, ya mohon maaf saya sendiri menjadi korban. Ya karena apa? Tidak melihat ulasan. Ternyata banyak ulasan, yaitu tadi yang saya sampaikan. Bahwa ini jaket apa saring tahu. Ya, itu sering terjadi. Terus kemudian jangan beri banyak informasi. Ketika jenengan ditanya alamatnya di mana, ya kalau jenengan masih belum merasa ini cocok ya jangan pernah dikasihkan namanya siapa, alamatnya di mana. Itu takutnya nanti tiba-tiba jenengan langsung dikirimi barang pakai COD. Nah, itu susahnya seperti itu. Terus kemudian pastikan keaslian foto barang ya. Jenengan minta foto barang asli, jangan downloadan ya. Jangan downloadan atau barangnya ngeblur dan lain sebagainya. Pastikan kalau betul-betul itu barangnya asli adalah kualitasnya bagus. Karena kalau kita lihat sekarang tidak ada kamera yang kualitasnya jelek. Jadi kameranya itu sudah bening-bening semua. Minta fotokan seperti itu. Terus kemudian adalah belanja di situs online terpercaya seperti Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Meskipun aman ya pastikan jenengan tidak tertipu dengan kualitas produknya. Ya bagaimana? Ya balik ke poin pertama, periksa identitas dan ulasan produk. Terus kemudian periksa pernyataan elektronik, periksa tampilan kebijakan, baca hak konsumen dan seterusnya. Ini bisa di capture oleh Bapak Ibu buat pedoman. Dan yang terakhir adalah ketika saya biasanya ingin belanja online ya seringkali saya cek nomor teleponnya di Google. Ya, di Google pasti ketika itu memang betul-betul penjual yang melakukan penipuan pasti ada yang ngulas. Baik itu entah di sosial media atau di website atau di berita itu pasti ada yang ngulas. Oleh sebab itu catat saja nomornya, dicek di Google terus kemudian di enter. Kalau informasi yang ada di sana memang banyak seperti ini, penjual, berarti mereka memang jualan dan memang sudah berjalan lama. Oleh sebab itu kemungkinan kecil sekali ketika orang ini ingin melakukan penipuan. Oke. Sekilas itu Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin yang sedikit ini bisa menjadi pemahaman kita semua, mampu meliterasi kita supaya tidak tertipu untuk saat belanja online. Insya Allah kita sambung dengan tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.